Saya dengan rasa rendah diri ingin memaklumkan pada semua, saya tidak akan mempertahankan jawatan Presiden FM bagi penggal akan datang, bagi penggal akan datang, mana bagi penggal 2025 hingga 29. Awal kehancuran sepak bola Malaysia, ribuan supporter Malaysia desak PM Malaysia pilih Presiden Federasi Malaysia seperti Ketum PSSI Erick Thohir, berharap tak seburuk Presiden Federasi sebelumnya. Kuala Lumpur, 15 Mei 2025, gelombang amarah dan kekecewaan membuncah di seluruh pelosok negeri jiran. Ribuan supporter sepak bola Malaysia tumpah ruah ke jalanan, dari pusat kota Kuala Lumpur hingga ke luar negeri bagian seperti Penang, Johor, dan Sabah. Suara rakyat pecinta sepak bola terdengar nyaring, tidak hanya dari tribun stadion, tetapi juga menggema di media sosial, acara televisi, hingga di pelataran kantor Perdana Menteri Malaysia. Mereka tak lagi diam. Mereka bersatu dalam satu tuntutan, ganti Presiden FAM, dan jadikan federasi ini seperti PSSI di bawah Erick Thohir. Malaysia, si macan Asia yang semakin melempem. Sepak bola Malaysia pernah memiliki masa keemasannya. Generasi 1970-an yang menakutkan, skuad legenda seperti Mohtar Dahari, Soh Chin Aun, dan R. Arumugam pernah membuat dunia Asia Tenggara gentar. Namun kini, nyaris tak ada yang bisa dibanggakan dari skuad Harimau Malaya. Ranking FIFA yang stagnan di kisaran 130-an, performa yang mengecewakan di Piala AFF 2024, serta kekalahan menyakitkan melawan timnas Indonesia di berbagai level usia membuat pecinta sepak bola Malaysia merasakan satu hal. Ini adalah awal kehancuran. Kekalahan demi kekalahan bukan hanya menyakitkan secara statistik, tetapi menyentuh harga diri nasional. Kami sudah terlalu lama dijanjikan reformasi, tapi justru kami makin mundur. Sementara itu lihat Indonesia, lihat bagaimana mereka bergerak, ujar seorang penggemar fanatik, Roslan bin Harun, yang ikut dalam aksi protes di depan kantor FAM, Football Association of Malaysia. Erick Thohir, figur pemimpin sepak bola yang diidamkan supporter Malaysia. Nama Erick Thohir kian santer disebut-sebut oleh fans Malaysia. Bukan karena dendam lawas Indonesia versus Malaysia, tapi justru karena rasa iri. Iri melihat perubahan konkret yang dilakukan Erick terhadap sepak bola Indonesia sejak dilantik sebagai Ketua Umum PSSI. Di bawah komando Erick, timnas Indonesia mengalami revolusi besar-besaran. Naturalisasi pemain kelas Eropa, profesionalisasi Liga Indonesia, dan jaringan kuat dengan FIFA serta klub-klub top dunia. Coba bandingkan. Indonesia sekarang bisa datangkan Victor Gyökeres, Michel Bakker, Ian Maatsen, Pascal Struwij. Nama-nama itu bermain di Liga top Eropa. Sementara kami masih berjuang dengan pemain lokal yang kualitasnya mentok di Liga domestik, ujar seorang analis olahraga Malaysia, Profesor Dato Kamaluddin Ibrahim, dalam wawancara eksklusif di stasiun RTM. Kemarahan supporter, petisi dan demonstrasi di mana-mana. Awal Mei 2025 menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola Malaysia. Berbagai kelompok supporter bersatu membuat gerakan nasional bertajuk FAM Reformasi. Petisi online yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia telah ditandatangani oleh lebih dari 1 juta orang hanya dalam 5 hari. Di dalam petisi itu, tertulis dengan gamblang, "Kami rakyat Malaysia mendesak PM Malaysia untuk menunjuk pemimpin federasi sepak bola yang memiliki visi dan keberanian seperti Erick Thohir. Kami lelah dengan sistem yang korup, birokratis, dan anti perubahan. Kami ingin Presiden FAM yang berpihak pada masa depan sepak bola nasional." Tidak hanya di dunia maya, ribuan orang juga turun langsung ke jalanan. Di depan menara FAM di Kelana Jaya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan, "FAM bukan milik segelintir elit. Kami ingin presiden sekelas Erick Thohir, bukan pewaris tahta tua yang gagal. Sepak bola adalah maruah negara, jangan main-main lagi." Bahkan aksi demo itu juga sempat berlangsung damai di depan kantor Perdana Menteri di Putrajaya. Para pengunjuk rasa membawa gambar Erick Thohir yang diedit mengenakan batik dan bendera Malaysia, sebagai simbol bahwa rakyat Malaysia ingin Erick Thohir versi Malaysia.
Krisis internal di tubuh FAM. Di balik layar, Federasi Sepak Bola Malaysia tengah dilanda konflik internal yang parah. Beberapa pengurus senior dikabarkan tidak sejalan dengan visi ketuanya, dan banyak proyek pembinaan usia muda yang mangkrak. Akademi-akademi sepak bola tidak terurus, bahkan gaji pelatih di beberapa daerah dilaporkan menunggak hingga 3 bulan. Sebagian besar elit FAM didominasi tokoh lama yang berasal dari kalangan kerajaan atau aristokrat politik. Banyak publik yang menyebut mereka duduk di kursi hanya untuk simbol dan nama, bukan untuk membangun sepak bola. Kritikan juga mengarah pada struktur organisasi yang tidak transparan, tidak terbuka untuk evaluasi publik, dan menolak masukan dari komunitas sepak bola akar rumput. Bandingan dengan transformasi PSSI era Erick Thohir. Berbeda jauh dengan Indonesia. PSSI saat ini menjalankan program modernisasi besar-besaran. Ketum Erick Thohir bukan hanya memimpin dari belakang meja, ia langsung turun ke lapangan, berdialog dengan pelatih, bertemu supporter, hingga melobi pemain-pemain diaspora di Eropa untuk mau membela merah putih. Langkah konkret seperti perombakan Liga 1, pembangunan training center bertaraf internasional di ibu kota Nusantara, dan kerja sama strategis dengan klub-klub seperti Ajax Amsterdam dan Inter Milan membuat Indonesia kini memiliki fondasi kuat menuju Piala Dunia 2026. Ketika Malaysia sibuk berseteru soal kursi dan protokoler, Indonesia melesat jauh dengan kerja nyata. Kalau ini terus dibiarkan, dalam 10 tahun Malaysia akan jadi negara lelucon dalam sepak bola ASEAN, ujar Suhaimi Azlan, seorang jurnalis olahraga senior dari Harian Metro. Harapan baru, siapa figur penyelamat? Rakyat Malaysia kini menanti figur baru yang bisa membawa perubahan nyata. Beberapa nama sempat digadang-gadang, seperti Tan Sri Tony Fernandes, CEO AirAsia yang juga pernah terlibat di KIPR, Hairi Jamaluddin, ex-menteri belia dan sukan yang memiliki track record bagus, hingga nama baru dari sektor swasta yang dinilai progresif. Namun masyarakat tetap meminta satu syarat mutlak. Siapapun presidennya harus seperti Erick Thohir, transparan, proaktif, berani, dan mencintai sepak bola. Beberapa pakar bahkan menyarankan agar Malaysia membuat program naturalisasi seperti Indonesia. Kenapa tidak kita datangkan pemain keturunan Malaysia yang bermain di Eropa? Kita terlalu tertinggal karena masih bersikap eksklusif dan tidak mau belajar dari negara tetangga, ujar pakar teknik sepak bola Asia, Robert Yusof, dalam program Sukan Kita di TV3. Reaksi dunia internasional, FIFA dan AFC memantau. FIFA dan AFC mulai melirik kondisi di Malaysia. Beberapa laporan media menyebut bahwa badan tertinggi sepak bola dunia tengah mengawasi perkembangan internal di FAM, karena adanya sinyal ketidakstabilan organisasi. Terlebih lagi, jika tekanan rakyat terus meningkat, bukan tidak mungkin FAM terancam intervensi pemerintah, sesuatu yang bertentangan dengan aturan FIFA. Namun sebagian besar pengamat percaya bahwa tekanan publik ini justru bisa menjadi momentum perbaikan, asalkan dijalankan secara elegan dan profesional, seperti yang dilakukan Indonesia. Kesimpulan, ini baru awal dari gelombang perubahan. Sejarah mencatat, kehancuran tidak terjadi dalam semalam. Tapi begitu rakyat bangkit dan bersuara, perubahan bisa menjadi tak terbendung. Malaysia kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan tetap tenggelam dalam ego elitisme FAM yang tertutup dan konservatif, atau berani mengikuti jejak Indonesia, negeri rival yang kini justru menjadi panutan transformasi sepak bola Asia Tenggara? I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love,
love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be